Halo guys, ketemu lagi dengan aku. Kali ini video aku yang kedua mau bahas tentang gimana kemarin kepulangan aku balik ke Indonesia saat pandemi. Jadi aku baru banget pulang tanggal 15 Agustus kemarin. Sekarang tanggal 30, jadi 2 minggu yang lalu. Jadi baru banget nih, lagi fresh, lagi PPKM. Nah, aku mau berbagi sama kalian yang mungkin juga sekarang lagi ada di luar negeri dan mau pulang ke Indonesia. Check it out. Jadi yang pertama guys, persiapan beli tiket ya. Jadi kalau yang belum punya tiket, terus baru mau beli tiket, aku sarankan belinya jangan jauh-jauh hari. Jadi selama pandemi 2 tahun ini, aku kan udah bolak-balik ke UK tuh 3 kali ya. 3 kali. Nah, sebelumnya aku nggak pernah beli tiket tuh jauh-jauh hari. Jadi beli tiket tuh pasti H-3, H-4, kadang malah pernah H-1 gitu. Karena takut di cancel, karena waktu itu kan awal-awal pandemi banyak banget yang di cancel dan refundnya lama dan duitnya hilang kan. Nah, akhirnya aku selalu beli mendekati waktu terbang. Cuma kemarin ini karena yang beli suamiku, tiba-tiba dia beli 3 minggu sebelum berangkat. Nah, aku udah santai aja kan. Terus sekitar 2 minggu sebelum berangkat ditelepon, aku ambil Turkish Airlines waktu itu. Jadi dari Birmingham ke Turki, Istanbul, baru ke Jakarta. Nah, kenapa aku ambil Birmingham? Karena lebih dekat dari rumahku di Leicester dibandingkan dari London. Ke London itu sekitar 2,5 jam, kalau ke Birmingham kan hanya 50 menit kan. Jadi suamiku kan nganternya deket gitu. Cuma mungkin dari Birmingham itu penumpangnya mungkin gak sebanyak kalau dari London. Jadi aku sempat di cancel 3 kali. Nah, jadi 2 minggu sebelum berangkat tuh di cancel dari Turkish Airlines-nya, dan kita telepon ke Turkish, katanya ternyata harus, karena kita belinya dari agen. Jadi kalau di Indo kayak Traveloka, kalau di sana pakai Dreams namanya, beli dari agen. Akhirnya kita harus ngurus ke agen, dan agennya itu rempong banget deh. Kita telepon ke customer service berkali-kali nggak berhasil juga, sampai akhirnya aku email nggak berhasil juga, sampai aku akhirnya mencak-mencak lah ke kayak chatnya di website mereka gitu. Dan akhirnya setelah aku mencak-mencak baru mereka ngabarin kalau misalnya aku mesti telepon ke nomor sekian untuk reschedule. Telepon juga ribet, sampai 1 jam baru berhasil kita reschedule dari tanggal 20 Agustus ke tanggal 19 Agustus. Terus berapa hari kemudian dikabarin lagi dari Turkish, ternyata cancel lagi. Nah, telepon lagi ya kan, teleponnya juga lama lagi gitu. Akhirnya berhasil lagi dimajukan ke tanggal 14. Nah, untungnya abis itu aku reschedule kan sekitar tanggal 10 ya. Jadi 4 hari sebelum tanggal 14. Nah, dia ada penerbangan tuh tanggal 14 dan 16. 14 Sabtu, 16 Senin. Terus aku udah feeling nih orang pasti banyak berangkat weekend. Jadi mendingan daripada aku di cancel lagi, aku mendingan berangkat udah tanggal 14 deh, jangan 16 gitu. Pilihlah aku tanggal 14, terus untungnya nggak di cancel lagi gitu. Berangkat tanggal 14. Nah, apa sih yang perlu dipersiapkan untuk kalian terbang di masa pandemi ini? Yang perlu persiapkan guys, pertama untuk masuk Indonesia kalian harus sudah vaksin lengkap. Kalau kalian baru vaksin 1 kali, tetap boleh masuk Indonesia, tapi nanti kalian setelah karantina akan divaksin sama pemerintah. Nah, aku kemarin untungnya udah vaksin 2 kali. Terus udah gitu kalian harus bawa hasil swab PCR yang di print. Itu maksimal 72 jam sebelum jam penerbangannya dari negara asal ya. Jadi kalau misalnya aku dari UK, aku transit di Turkish, itu kan waktunya lebih panjang. Berarti 72 jamnya bukan dari pemberangkatan di Istanbul, tapi 72 jam dari pemberangkatan di UK. Nah, terus hasilnya harus di print. Vaksin itu nggak harus sertifikat, boleh kartu vaksinnya. Kemudian PCR-nya nggak harus ada barcode, yang penting printed.
terus paspor jangan lupa pasti ya, kemudian e-hak harus isi, jangan lupa sebelum check-in atau pas transit boleh, tapi pas check-in aku kan belum isi, aku isi pas transit. Aku ditanya aplikasinya sudah download belum, aku tunjukin aja gitu udah. Terus udah sih itu aja, sama kalian kan harus karantina. Nah, karantina di Wisma Atlet itu kan hanya untuk PMI, orang-orang PMI, kemudian untuk PNS, untuk pelajar, dan untuk TKI atau TKW. Jadi untuk yang liburan, untuk yang jenguk keluarga atau lain-lain, urusan lain-lain itu tidak boleh di Wisma. Karena nanti di Wisma kalian ditanya, kalau misalnya ngaku dari PMI akan ditanya suratnya, surat tugas dan lain-lain gitu. Kalau pelajar akan ditanya surat studinya gitu kan. Terus jadi kalian kalau misalnya memang tidak berhak di Wisma, kalian ke hotel bayar sendiri, kalian bisa booking sebelum berangkat atau pas di bandara. Nah guys, kalau aku kemarin booking hotel tuh aku booking duluan waktu masih di UK. Kenapa? Karena aku mikirnya kalau pas sudah sampai bandara baru pilih hotel. Pertama aku ribet, males kan, kayak nyampe Jakarta tuh udah pengennya udah masuk hotel istirahat gitu. Kedua aku takut aja karena banyak berita nggak enak ya. Terus ketiga kayaknya lebih tenang gitu loh kalau udah ada tempat gitu. Nah jadi ada list hotel untuk kuarantin. Dari list itu yang aku dapat, listnya aku tinggal pilih mau hotel mana. Ada bintang 5, bintang 4, bintang 3 yang sesuai budget kalian. Nah, aku budget bintang 3. Jadi aku udah nggak lihat bintang 5, bintang 4 gitu ya. Terus aku langsung lihat bintang 3, terus aku cek yang dekat rumah. Jadi aku dapat beberapa review yang bagus. Tapi aku kan karena rumahnya di Tangerang, jadi aku cari yang review yang bagus yang di Tangerang gitu, karena males kan jauh-jauh, terus nanti yang jemput juga susah gitu ya. Akhirnya aku ambil yang di Tangerang, terus aku hubungi CP-nya, nomor CP-nya, tanya harga, tanya paket, udah sesuai harga paketnya, sesuai dengan budget kantong dan sarana prasarananya. Akhirnya baru aku book. Nah aku book, aku waktu itu diminta DP 50%, tapi waktu itu karena memang aku budgetnya belum ada, ya aku bilang aku minta dispensasi, aku bayar pas check in semuanya 100%, karena aku memang dananya baru ada pas mau check in gitu. Nah udah akhirnya boleh, ya udah aku dikasih kayak barcode pesanan sama konfirmasi letter, karena nanti confirmation letternya ini akan diminta sama petugas bandara waktu kalian sampai di Soekarno-Hatta. Jadi harus ada dari hotelnya itu. Terus udah selesai urusan hotel, aku udah booking, udah dapat confirmation letter sama barcode. Terus aku tanya siapa yang jemput, ternyata yang jemput nanti baru dikasih tahu pas H-1. Udah selesai urusan hotel, kemudian aku cari tempat PCR, selesai urusan PCR, kartu vaksin disiapin, terus berangkat deh. Nah guys, tips dari aku, jangan lupa bawa pulpen ya, karena aku tuh selalu lupa bawa pulpen dan selalu susah ketika di pesawat, karena kan ke Indo tuh harus isi form custom kan, bea cukai dan manual, jadi kayak harus punya pulpen, dan aku selalu lupa bawa pulpen, jadinya akhirnya minjem kanan kiri kan ribet ya. Jadi mendingan supaya nggak ribet, mendingan kalian bawa sih, saran aku. Terus di hotel itu kan kalian nggak bisa kemana-mana, bahkan hotelnya itu, kamar hotel aku kan ada balkon, aku kan memang cari yang ada balkon ya, tapi nggak bisa keluar karena balkonnya dikunci. Jadi bener-bener kita kayak ya beneran karantina gitu, nggak ada boleh keluar sama sekali. At least tapi kalau ada balkon kan ada cahaya masuk, enak ya. Terus kalian juga nggak bisa keluar dari kamar, jadi nggak bisa pakai fasilitas apapun di hotel. Makanya aku pikir juga ngapain gue hotel bintang kebanyakan juga nggak dipakai fasilitasnya gitu. Akhirnya ya udah, budgetnya juga cuma hotel bintang 3 gitu. Terus kalian nggak bisa keluar dari kamar, karena kalau kalian keluar dari kamar nanti kamarnya ketutup misalnya,
itu dari luar kalian nggak bisa buka lagi. Jadi nggak ada kunci yang untuk buka dari luar, memang mereka setting begitu. Jadi kalau udah keluar ke kunci, kalian kabur misalnya kemana gitu, ke kolam renang atau kemana, nggak ketahuan, nanti kalian nggak bisa masuk ke dalam ya. Jadi kita dikasih card itu bukan untuk buka pintu, tapi cuma untuk ngidupin lampu gitu. Terus nanti kalian akan dikasih kayak gelang gelang tangan gitu, tapi kayak kalau dirawat di rumah sakit gitu loh. Jadi nanti ketahuan tuh yang karantina ya kan, kalau kabur-kaburan ada gelangnya di tangan, wah anak karantina nih gitu, ketahuan dia sama security. Nah guys, itu kan cerita aku selama karantina. Nanti ada review aku makanan hotel ya. Tapi sayangnya aku lupa ngambil video kamarnya. Kamarnya sih enak bersih, oke. Walaupun gak besar karena aku ambil yang standar. Itu kalau kalian mau kamarnya lebih besar bisa ambil yang tipe deluxe atau yang presiden kali ya, yang lebih mahal pastinya. Cuma gue enggak lah gitu. Nah makanannya juga lebih bervariasi kayaknya tuh yang tipe kamar yang lebih mahal gitu kan. Kalau yang aku kan standar, kamarnya cuma 22 meter persegi, cuma bersih dan oke lah untuk 8 hari oke. Makanannya sih oke. Nanti ada reviewnya, cuma memang jenisnya tuh kayak nggak ada seafood, nggak ada udang, nggak ada cumi gitu, lebih ke ayam, daging sama ikan. Itu gue nungguin cumi goreng tepung kayak, atau cumi lada hitam gitu ya, atau udang telur asin gitu, ternyata nggak pernah dateng gitu. Nah terus bedanya sama yang kelas lebih mahal gitu, kalau yang kelas lebih mahal itu dikasih makannya pakai piring ya kan, yang lebih estetik dan mungkin makanannya lebih enak. Kalau gue pakainya tuh ini kayak box gitu, box plastik gitu, but it's okay. Nanti silakan dengerin review makanannya. Terus aku mau ngomongin masalah perjalanan. Jadi dari perjalanan dari Birmingham ke Leicester itu aku sekitar 50 menit ya. Terus dari masuk check in. Nah guys, aku sarankan kalian itu untuk check in online. Kenapa? Karena check in online itu kan kalian ada jalur khusus ya kan, jadi cepet. Karena aku kemarin lupa banget untuk check in online, emang karena lagi heboh banget, karena H-1 aku masih sibuk gitu, packing belum kelar sampai Jumat malam tuh baru kelar packing, jadi aku lupa check in online. Alhasil Sabtu pagi aku check in itu antrian panjang banget dan nunggu sampai 1 jam baru aku bisa check in, baru bisa sampai depan gitu. Jadi kalau check in online kan enak ya, kalian datang paling antrian 2-3 orang gitu, bahkan kadang nggak ada antrian. Jadi memang aku sarankan check in online. Terus abis itu kalau kalian bawa koper kabin, jangan banyak-banyak bawa cairan di dalam koper kabin, karena kalau di Birmingham itu dia hanya boleh maksimal satu plastik apa ya, yang 1,2 liter, yang kayak plastik IKEA 1,2 liter itu harus masuk semua cairan kalian di situ, dan gak boleh lebih dari satu plastik. Jadi kalau lebih dari satu plastik kalian dibuang pasti barang kalian. Jadi misalnya kalian beli parfumnya agak banyak, biasanya buat oleh-oleh kan misalnya, itu jangan taruh di cover cabin semua, nanti kebuang kalau nggak muat satu plastik. Karena nanti yang dianggap cairan tuh bukan cuma parfum, tapi kayak krim, lipstick, lip gloss, terus krim sunscreen, apapun yang bentuknya krim, sabun, kalau kalian bawa sabun kecil gitu, sikat gigi, odol itu termasuk harus dimasukkan plastik itu. Jadi kalian harus memperhitungkan tuh harus muat ya, sekitar plastik 1 liter lah itu. Terus apa lagi ya, udah sih itu. Terus kalian lewatin imigrasi, aku transit di Istanbul. Transit agak lama 9 jam dan itu was like the hell, karena transit 9 jam aku bawa koper cabin agak berat karena aku penuhin kayaknya lebih dari 8 kilo
tapi ya udahlah gitu, nggak dicek juga sama mereka. Terus aku bawa laptop dan aku bawa tas tangan yang agak gede dan itu juga berat, penuh. Terus plus aku mualnya lagi parah banget karena lagi 11 minggu waktu itu kan aku hamilnya, jadi lagi bener-bener parah. Alhasil tuh 9 jam bener-bener kayak oh my god, gue pengen cepet banget selesai nih 9 jam gitu, karena aku nggak bisa makan. Jadi aku transit nyampe Turki jam 5 5 nyampe tuh jam 5 sore, terus naik lagi pesawat jam 2 tengah malam. Jadi dan tipikal mual aku ini selama hamil ini mualnya tuh lebih parah kalau malam. Jadi kalau udah di atas jam 6 sore itu parah banget kan. Nah jadi pas nyampe sana aku sempat main internet, ngabarin keluarga segala macem, dan wifi sana ternyata cuma 1 jam ya kan. Ini pelajaran lagi guys buat kalian. Wifi di Turki atau di Istanbul itu hanya bisa kalian pakai 1 jam yang free. Selebihnya kalian harus bayar. Bayarnya tuh sekitar 100 ribuan something gitu. 100 ribuan lah. Nggak nyampe 150 sih. Nah waktu itu aku mikir gini, gak usah lah, ngapain gue pakai aja internet roaming kartu simpati gue. Toh gue cuma mau WA beberapa orang yang gue belum kelar sejam kan cepet ya udah selesai gitu kan. Terus internetnya disconnect, terus gue pikir udahlah gue connect aja ke simpati gue. Internet roaming kan cuma 1.000 per kilobyte ya kalau nggak salah. Gue kan cuma mau balas-balas WA sebentar gitu. Tahu nggak sadar ya namanya lagi main internet, terus gue dapet SMS, pemakaian Anda sudah 181 ribu, langsung gue matiin dong, dan itu cuma sekitar 20 menit. Jadi kayak oh my god, kalau gitu gue bayar aja tadi internet ini Istanbul Airport cuma 120-an, terus gue bisa pakai sampai 9 jam. Tapi karena udah terlanjur, terus kayak udahlah gitu, gue nggak mau bayar lagi. Dan gue udah selesai gitu kan WA orang-orang yang memang harus gue kabarin, kayak orang tua gue, suami gue, dan yang berkepentingan saat itu gitu kan. Nah akhirnya udahlah, gue akhirnya nggak main internet lagi. Udah dong, mati kutu kan 7 jam. Handphone nggak bisa dipakai, terus makan nggak bisa karena gue mual banget. Terus gue keliling-keliling ngeliatin tuh makanan kebab Turki asli kan ya, itu enak banget kayaknya gitu, tapi perut gue bergejolak, mual, gue bolak-balik ke toilet kan. Akhirnya gue memutuskan daripada gue makan terus gue muntah dan makin gak nyaman, mendingan udah deh gak tahan, gak makan. Padahal pengen banget tuh, gambar kebabnya udah enak banget kan ya, gue lihat ya. Terus udah gitu akhirnya gue tidur, gue cari tempat apa tuh namanya kalau mau naik pesawat, tempat ruang tunggu untuk boarding yang kosong, karena kan Istanbul Airport gede banget ya, ada yang gate A, gate B, gate C, gate D gitu kan, dan luas. Akhirnya gue cari aja yang kosong, gue tidur situ gitu ya. Handphone gue kepit ya kan, gue takut juga kan ya, gue kepit, gue tidur lumayan gitu sampai akhirnya jam boarding gue tidur kan di gate A, terus pesawat gue gate D, terus gue jalan lagi dari gate A ke gate D, cuy lumayan ya kan, nenteng kabin, koper kabin sama laptop sama tas gue yang segede gaban itu. Akhirnya nyampe di gate D, akhirnya gue ke ruang tunggu dan akhirnya naik pesawat gitu. Dan untungnya gue dapet kursi yang 3 kosong. Jadi sebenarnya waktu check-in tuh gue lupa, gue harusnya bilang, jadi gue tuh selalu suka namanya duduk di window seat. Gue selalu check-in tuh minta di window seat, tapi gue mikir kalau gue di window seat kasihan kan yang sebelah gue bolak-balik toilet karena mual, nanti mereka lagi tidur gue bangunin berkali-kali, kasihan. Gue pikir udah deh kali ini gue duduk aja maunya di sisi row gitu, di row yang deket jalanan gitu kan. Gue lupa bilangnya pas check in dong. Nah
Akhirnya gue dapet di yang seat B yang tengah. Terus gue udah, aduh kasihan dong yang sebelah gue, nanti kalau lagi tidur gue bangunin ya kan, kesel banget nggak kan lo, penerbangan jauh terus lo lagi enak-enak tidur dibangunin kan pasti kesel gitu. Terus akhirnya gue bilang gini ke pramugarinya, saya minta dong kursi kalau ada yang kosong, kursi yang di pinggir. Gue bilang itu karena saya lagi hamil kan, mual banget, takutnya ganggu orang kalau saya buat balik toilet gitu. Terus ternyata saya dikasih kursi yang 3 kosong. Jadi pesawat itu 75% doang keisi. Jadi ada beberapa kursi yang 03, ada kayaknya 3 tempat yang 03 gitu. Terus aku dikasih lah salah satunya buat aku. Terus dia bilang, ini 3-3-nya kosong, kamu di sini aja di tempat 3 ini. Jadi aku tidur dengan nyaman, dede bayi tidur dengan nyaman, bisa tidur seloncoran dengan selimut, enak sekali. Rezeki dede bayi kayaknya ya. Nah guys, perjalanan dari Istanbul ke Jakarta itu kan 11 jam ya, jadi dan itu tengah malam, jadi kita dikasih kit. Kalau yang dari Birmingham ke Istanbul itu nggak dikasih karena cuma 4 jam dan itu perjalanan siang. Jadi kita pas dari Istanbul ke Jakarta dikasih kit untuk tidur, persiapan tidur kayak gini. Isinya itu sikat gigi, terus penutup mata, kaos kaki, sama buat telinga gitu. Nah ini setiap penerbangan mau siang mau malam mau pendek mau panjang kita pasti dikasih kit ini. Ini isinya hygiene kit, ini isinya masker, hand sanitizer, sama tisu, alkohol gitu. Nah kalau yang kit ini untuk sleeping kit itu aku nggak tahu ya, karena aku berapa kali naik Turkish nggak setiap penerbangan dikasih ini, walaupun penerbangan malam, tapi yang pasti dikasih selimut. Nah makanya aku selalu sedia sikat gigi, kaos kaki itu sendiri gitu kan, in case nggak dapet gitu. Cuma waktu itu dikasih nih yang ini. Terus waktu penerbangan kedua dari Istanbul ke Jakarta itu kan jam 2 pagi. Terus kita dikasih makan dulu, pas udah take off kita dikasih makan jam 3. Terus abis itu baru lampu pesawat dimatiin semua, terus kita tidur. Aku sempat bertanya-tanya sih kenapa kita nggak tidur dulu sih, baru kita makan nanti jam 6 jam 7 gitu jam makan gitu, kenapa jam 3 pagi gitu kan. Ternyata emang enakan gitu guys, jadi enakan tuh kalian makan dulu, abis itu kalian tuh tidur dari jam 4 tuh bener-bener nggak diganggu tidurnya, nggak dibangun-bangunin sampai jam makan siang. Enak banget, apalagi gue pas yang dapet 3 kursi bisa selonjoran tuh tidurnya enak banget sampai siang, gue kagak bangun ya. Tahu-tahu udah penerbangan udah 6 jam aja. Baru gue bangun, dibangun makan siang, terus mereka hidupin lampu lagi. Abis selesai makan siang, mereka matiin lampu lagi, jadi tidur lagi deh sampai Jakarta. Enak banget kan? Nah sekarang kalian ikutin yuk perjalananku, aku udah banyak ngoceh, sekarang kita ikutin perjalanan dari Leicester ke Birmingham sampai aku naik pesawat sampai aku di hotel karantin. Semoga berguna ya buat teman-teman yang mau pulang ke Jakarta atau ke Indonesia di kota manapun di masa pandemi ini. Check it out. Bye.
makan siang hari kedua. Ada nasi, sayur buncis, tumis, terus telur sama ayam, tepung. Terus ini ada sayur bakso sama sawi. Dia kasih buah, kali ini buahnya adalah pisang. Terus ini teh. Oh, jadi ini tuh ada bihunnya, Beb. Tadi baru ngomongin bihun. Tadi kepikiran kalau pakai bihun gorengnya enak banget gitu. Karena ini bihunnya ada di sini sama sayur sawi, sama ini baksonya ternyata bulat, bukan potongan gitu. Dan ini enak banget kuahnya. Ini kuah dan baksonya enak banget. Guys, habis guys, enak, ludes tak bersisa. Nasi pasti habis. Ini tadi telur habis, enak banget. Terus ini ayamnya, ayam tepung, tinggal tulangnya habis. Kalau ini emang aku nggak pernah pakai saus kan, makan bakso pun nggak pernah pakai saus, jadi memang udah bakso kuahnya begini gitu, jernih. Jadi emang nggak terlalu suka saus, bukan karena nggak enak ya. Harusnya ini sama ini kan kalau yang doyan saus. Nah ini bukan karena nggak enak, ini sih enak, cuma emang aku nggak terlalu suka tumis buncis. Jadi ya udah, ini abis, tinggal toge. Emang aku nggak suka toge. Ini enak banget kuahnya, baksonya enak deh, perfect. Sarapan hari ketiga ini kita ada nasi mie goreng, sambal. Gue nggak doyan sambal, pasti nggak dimakan. Acar gue juga nggak doyan. Terus ada ayam goreng, kerupuk, dan jus. Yummy. Kita cobain ya. Kita cobain mie gorengnya. Mie gorengnya ada sayur-sayuran di dalamnya. Cobain dulu. Enak. Ada sedikit pedes-pedesnya, tapi masih bisa. Karena gue nggak terlalu doyan pedes, tapi pedesnya masih bisa ditolerir oleh lidah gue. Enak, tapi ya biasa aja sih, kayak mie goreng gitu. Selamat makan. Dinner hari ketiga ini ada soto ayam. Cobain deh, kita coba. Soto ayamnya enak nih. Ini enak. Ini sambal kentang ati guys. Gue selalu suka sih kalau sambal kentang ati. Gue suka ati dijadiin sambal kentang. It's my favorite. Enak guys. Enak. Coba makan bareng ini ya. Enak. Walaupun gua nggak terlalu suka sayur, biasanya sayurnya nggak habis, cuma tetap dimakan walaupun nggak habis. Tahu kita gabung sama ini apa ya? Gua nggak tahu ini apa nih. Kayaknya daging deh ini. Let's try. Kayak gulai kambing rasanya. No, beef dijadiin gulai kari gitu, enak. Oke. Dinnernya enak. Hari ketiga, see you tomorrow. Guys, udah habis segini, enak banget. Ini aku mau bahas telurnya. Jadi kirain tadi ini telurnya setengah matang, karena kan dari atas tuh kayak setengah matang kan. Terus kayak udah mikir, aduh gue kan lagi hamil ya, kayaknya nggak bisa dimakan deh. Terus pas dipotong kayak, oh ini mateng kok gitu. Cuma memang dia kayaknya nggak digoreng dibalik gitu ya. Oh, matang.
bisa gue makan. Yeay. Sampai ketemu di makan siang. Guys, ini lunch hari keempat. Jadi ini aku makanan terakhir untuk menu Indonesia. Karena aku udah 4 hari udah mulai bosan makanan Indonesia. Jadi tadi telepon ke resepsionis minta ganti menu western untuk dinner ini. Nanti kalau bosan lagi ganti lagi aja. Bisa. Terus ini nasi biasa. Ini ikan, ayam. Terus ini apa sih? Oh, ini tuh kayak saus apa tuh? Black pepper. Coba ya. Ya, saus black pepper, sayur, sama ini sup apa ini ya? Nggak ngerti. Pokoknya sup deh. Cobain ah. Enak. Jadi ini black peppernya dicampur sama ikan apa ayam sih? Jadi dicampur aja pokoknya ya. Coba kita campur. Enak. Ayamnya gue pegang aja dah. Enak. Oke lah. Nah, jadi kalian kalau mau milih misalnya hari keempat, terus hari kelimanya mau nanya nih menunya apa gitu, itu bisa telepon aja ke resepsionis, tanya menu westernnya apa, menu Indonesianya apa, terus kalian mau yang mana gitu. Atau kayak aku tadi pagi request maunya nasi goreng, itu bisa. Enjoy. Hai guys, ini dinner hari keempat. Aku tadi request western food karena udah bosan sama Indonesian food kan. Nah ini roasted potato, bola-bola, daging, salad, mayonnaise, fish, dan sop ada sosisnya. Nah, sopnya tadi aku cobain enak. Terus ini ikannya aku cobain pakai mayonnaise ya. Oke lah. Salad aku nggak terlalu suka salad, aku tuh paling kayak tomatnya aja aku makan gitu. Nih. Dan daging bola-bolanya ini sama sausnya. Daging cincang jadiin bola-bola. Dinner western food. Oke. Guys, ini hari ke-6 breakfast. Pagi ini aku minta western food. Soalnya dia bilang western foodnya ada omelet. Dan aku tiap ke hotel tuh pasti breakfast pasti pilih omelet. Dimanapun, hotel manapun pasti aku cari omelet. Jadi omelet, cuma ini omeletnya saya nggak ada isinya. Isinya cuma tomat doang, nggak ada dagingnya. But it's okay. Omelet never fail me. Roasted tomato, terus wedges, and croissant. Bon appetit. Selamat makan. Dinner hari kelima. Ini aku request guys. Jadi aku tadi telepon ke resepsionis tanya, bisa nggak kalau dinner aku diganti mie ayam? Tapi aku nggak maksa. Maksudnya kalau nggak bisa ya udah gitu. Terus tadi dia bilang tanya dulu ya sama dapur. Terus tahu-tahu datang dikasih mie ayam. Yeay. Nih pakai bakso sama ayam. Ini ayam. Ayam apa tahu? Wait. Tahu deh. Bukan ayam, tahu. Sop tahu kayaknya. Coba ya kita cobain ya. Ih enak banget kuah baksonya sumpah. Kaldunya berasa banget. Ini enak banget. So good. Coba kita cobain baksonya. Baksonya juga daging sapinya berasa banget, enak. Ini kita coba ya ayamnya.
Jatuh ya. Udah, coba lagi. Enak guys, makanannya enak-enak overall. Tapi tadi lunch aku nggak kemakan karena biasa bumil masih mual-mual kan. Jadi pagi tadi makan nasi goreng dan ternyata biasa gorengan selalu bikin mual. Jadi aku karena emang pengen banget nasi goreng, terus habis makan tuh langsung kayak perut begah, terus muntah, terus akhirnya siang nggak bisa makan. Jadi ini langsung ke makan malam. Jadi tadi makan siangnya tuh ayam sama ikan deh kalau nggak salah. Tapi aku nggak buka, aku kasih mbaknya aja daripada nggak makan. Oke, selamat makan. Guys, ini hari ke-6. Ini lunch, aglio olio, terus kayak bola-bola daging sama ikan tempura. Terus ini dinernya. Tadi aku karena perutnya biasa mual, karena lagi hamil kan, jadi aku nggak bisa makan tadi. Jadi aku makannya cuma cemil biskuit gitu. Nah ini dinernya ayam tepung sama ikan lagi. And ini tadi dari bawaan lunch apa ya? Sup kali ya. Let's try. Sup, nggak tahu sup apa, kayaknya wortel deh. Enak sih. Good. Aglio olionya. Aku dari kemarin pengen banget pasta. Makanya pas tadi mereka bilang menu makan siangnya westernnya pasta. Ya udah aku pilih pasta dong. So good guys, enak pastanya, aglio olio. Dagingnya ini dagingnya kali ini enak dibanding yang waktu berapa hari lalu tuh bola-bola daging juga, western food juga waktu itu ya. Tapi ini jauh lebih enak. Ini soalnya kayaknya pakai black pepper di dalamnya. Ini lebih enak daripada yang bola daging terakhir berapa hari lalu. Ikan tempura susah amat. Gigit aja deh. Oke lah. Sayur cap apa kailan kayaknya ya, entah. Ini ikannya kalau yang dari dinner ikannya beda sama ini guys. Mungkin jenis ikannya sama, tapi atau beda nggak tahu. Tapi yang jelas bumbunya beda. Jadi ikan tempura enak, tapi biasa aja. Maksudnya enak, tapi ini lebih enak. Ini tuh ada rasa gurihnya. Kayaknya ini pakai black pepper soalnya ikannya di dalamnya. Gitu. Kalau yang lunch tadi enggak. Gitu guys. Sini. Sayurnya enak nih. Buncisnya seger. Tapi agak pedes ya. Dan ini ayam. Ayam tepung. Sorry guys, pakai tangan. Susah kalau pakai garpu. Nilai for all 8 lah ya.
Selamat makan.